Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua sahabat kibar rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan mampu melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Sementara di sekitar kita banyak umat Islam, termasuk kerabat kita dekat maupun jauh, yang tidak mendapat kesempatan menjalankan ibadah Ramadan tahun ini karena berbagai hal. Bagi saudara-saudara kita yang sedang mendapat cobaan dimanapun berada, mari selalu kita ikhtiarkan untuk membantu mereka, dan kita doakan semoga diberi kesabaran serta diperbaiki keadaannya oleh Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua sahabat kibar rahimakumullah, pada kesempatan ini kami mohon izin menyampaikan secara singkat sebuah topik menjadi muslim yang kafah. Sebagaimana disampaikan di awal tadi, salah satu nikmat yang utama sekali perlu kita syukuri adalah nikmat dinul Islam. Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memilihkan kita, hamba-hambanya, sebuah tuntunan hidup yang sempurna dan menyeluruh, yang tidak akan pernah terkena suatu kekurangan atau cacat apapun, serta mampu beradaptasi dalam segala perkembangan di setiap waktu dan tempat, yaitu dinul Islam yang mulia ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang juga dibacakan di awal tadi, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Bapak Ibu sekalian, tentang ayat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau bahwa Allah Ta'ala merintahkan kepada hamba-hamba yang beriman dan membenarkan Rasulnya agar pertama berpegang kepada seluruh ikatan Islam dan syariatnya, dan kedua mengerjakan perintahnya serta menjauhilah segala larangannya semaksimal kemampuan mereka. Adapun Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya menerangkan lebih lanjut bahwa Allah SWT menyeru hamba-hamba yang beriman, memerintahkan mereka agar pertama masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, dan kedua agar jangan memilih-milih syariat dan hukum-hukum Allah Ta'ala sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu semata. Sebaliknya, kewajiban kita adalah menerima syariat Islam dan hukum-hukumnya secara keseluruhan. Poin ketiga, Allah melarang kita dari mengikuti langkah-langkah setan dalam hal menganggap baik segala hal yang buruk dan memoles kemungkaran menjadi nampak begitu indah. Sedangkan Syekh Abdurrahman As-Sa'adi dalam tafsir beliau menerangkan sebagaimana poin-poin di atas, dan beliau menambahkan bahwa bila ada yang belum mampu dikerjakan, maka tetaplah kita usahakan dan terus niatkan hingga tercapai. Allah Ta'ala juga memberi peringatan bagi kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 85-86 yang artinya, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Dan demikianlah peringatan yang diberikan Allah SWT, di mana ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang menerima sebagian dari ajaran Alkitab dan menolak sebagian yang lain. Yang mana peringatan ini tentu juga berlaku bagi kita umat Islam, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, sahabat kibar yang dirahmati Allah. Allah SWT telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai guru dan teladan dalam mengajarkan teori dan praktek dari seluruh ajaran yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Allah SWT juga telah merintahkan kita untuk mengikuti Nabi SAW. Oleh karena itu, sebagai bagian dari ikhtiar untuk dapat masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan menjadi Muslim yang kafah, penting bagi kita untuk selalu mengambil teladan, inspirasi, dan tuntunan dari sejarah hidup Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Islam yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah Islam yang mencakup akidah dan syariah, mencakup ibadah dan muamalah, serta akhlak. Islam yang dipraktekkan dalam hal-hal yang mencakup urusan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintahan. Islam yang dipraktekkan dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pada tingkatan kepala keluarga, pada tingkatan komunitas, dan juga dalam tingkatan mengurus negara. Bapak Ibu sekalian, seluruh sistem yang ada mulai dari hukum, politik, ekonomi, sosial, dan keamanan dijalankan sesuai dengan tuntunan Islam. Dasar hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim, baik level individu maupun negara, juga hendaknya dijalankan sesuai dengan yang ditetapkan Islam. Aspek kehidupan telah ditentukan prinsip-prinsipnya dalam Islam. Dan untuk dapat masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, maka kita wajib mengikutinya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua sahabat kibar yang dirahmati Allah, dan dengan demikian jelas bagi kita bahwa seorang Muslim dituntut oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dan untuk itu kita diperintahkan untuk sekuat kemampuan kita mengamalkan seluruh bagian dari ajaran Islam itu, baik dalam urusan akidah, syariah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Jadi bila ada sebagian dari ajaran Islam yang belum mampu kita laksanakan karena ada halangan syariah atau karena ketidakmampuan kita, maka paling tidak kita terima sebagai bagian dari tuntunan yang kita yakini kebenarannya. Sambil terus kita usahakan pelaksanaannya dengan mencari tuntunan para ulama dan para ahli yang berkompeten dalam bidang tersebut. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, kita memohon perlindungan Allah SWT agar terhindar dari keadaan menolak atau menentang satu bagian pun dari ajaran Islam. Apakah itu karena kita merasa ia tidak relevan lagi dengan era modern, atau karena kita merasa ia bertentangan dengan pandangan kebanyakan orang yang tidak beriman, yang hari ini sedang mendominasi sebagian dunia ini. Seandainya ada hal-hal yang belum kita pahami atau ragukan, maka hendaklah kita cari tahu dari sumber-sumber para ulama yang terpercaya. Ketika kita mencari tahu tentang informasi-informasi tersebut, hendaklah dengan niat untuk mematuhi ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, dan bukan untuk menentang atau mencari-cari kelemahannya. Nauzubillahi min dzalik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua sahabat kibar rahimahullah. Sebagai penutup, ada satu hal penting yang terkadang lupa kita teladani secara sadar dari Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu satu hal penting yang menjadi kerangka seluruh aktivitas beliau, yaitu dakwah itu sendiri. Dakwah dalam arti yang luas, baik dakwah dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dakwah yang telah menjadi asbab sampainya Islam kepada kita, di mana kita berada sangat jauh dari tempat turunnya Islam pertama kali, baik itu secara geografis maupun secara waktu. Dalam level pribadi, meneladani dakwah Nabi dengan ikut terlibat dalam aktivitas dakwah sekuat kemampuan kita adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi Muslim yang kafah. Sementara dalam level masyarakat, dakwah adalah mutlak diperlukan untuk memfasilitasi peningkatan pemahaman tentang Islam yang sempurna dan menyeluruh, serta sesuai dengan perkembangan zaman, serta tanpa meninggalkan hal-hal yang prinsipil dalam dinul Islam yang mulia ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua sahabat kibar rahimahullah, dalam doa-doa kita selepas sholat wajib maupun sholat sunat, dan dalam setiap kesempatan terutama dalam bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak memohon kehadirat Allah Ta'ala agar Allah memberi petunjuk dan taufik kepada kita semua agar mampu berusaha dengan sekuat kemampuan untuk menjadi Muslim yang kafah. Mari kita mohon perlindungannya agar terhindar dari menjadi orang-orang yang beriman kepada sebagian kitab, namun menolak sebagian yang lain, sebagaimana Allah telah peringatkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 85-86 yang kita dengar tadi di atas. Bapak, Ibu sekalian, demikian dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma tabihi ilmuk wa qattabihi kalamuk wa asau kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin.
Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.